Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview kiriman untuk Yaris Joker ya. Yaris Joker itu Yaris 2019 ya kalau nggak salah tahunnya. Dia menggunakan proyektor halogen H11 ya. Low beam dengan high beam terpisah. Jadi untuk Yaris Joker 2019. Nah, bohlam ini untuk headlamp dan ini adalah untuk fog lampnya. Bohlam-bohlam ini menggunakan produk dari juragan lampu Junkee Wenas yang istilahnya paling the best. Ya, apa sih maksud paling the best? Istilahnya tipe spek tertinggi yang kita punya. Ya, ini the best. Tipe spek tertinggi yang paling punya artinya bohlam ini paling terang. Ya, bukan hanya terang tetapi memenuhi spesifikasi syarat-syarat bohlam bagus ya. Nah, ini lampu dekatnya. Ini untuk lampu jauhnya. Bohlam ini satu warna 6000 Kelvin paling terang 55 watt. Bohlam ini untuk fog lamp paling terang ya 3 warna 35 watt. Jadi bohlam ini untuk Yaris Joker. Bisa juga diorder untuk Agya TRD ya, Toyota Rush, Toyota Avanza Veloz, Fortuner, Toyota Sienta, apalagi ya, Vios segala macam lah pokoknya. Intinya tipenya H11 dengan H16 ya. Untuk mobil terkini ini Yaris Joker, Agya TRD sangat bisa ya. Oke, kita review apa sih keunggulan dari bohlam ini ya. Untuk headlampnya ini adalah memakai bohlam yang paling terang di kelas tipe halogen H11 ya. Bohlam ini mereknya Juragan Lampu, di sini ada embossnya JL yang artinya Juragan Lampu, dan di sini juga ada stiker garansinya Juragan Lampu. Tolong stiker ini jangan dirusak ya, jangan dirusak. Kenapa? Karena suatu saat jika ada kerusakan Anda mau klaim garansi ke kita, saya pasti ngecek segel garansinya. Ini produk kita atau bukan ya, seperti itu. Jadi tolong jangan dirusak. Sama ini juga mereknya adalah Junkee Wenas ya. Di sini ada embossnya Junkee Wenas dan di sini ada stiker segel garansinya Juragan Lampu. Tolong jangan dirusak sekali lagi. Nanti Anda mau klaim tidak bisa. Banyak produk yang menempelkan stiker garansi tertulis warranty seal warranty broken void segala macam ya. If warranty seal broken void apa tuh biasanya tuh saya lupa kata-katanya. Jadi pokoknya intinya segel garansi jangan dirusak ya. Warranty void if a seal broken ya. Jadi jangan sampai Anda merusak segelnya. Memang stiker garansi bisa saja dibikin karena zaman sekarang online sudah gila ya. Uang palsu pun bisa dibikin, tetapi tetap kalau Anda mengklaim garansi ke saya pasti minta satu bukti transaksi. Kedua adalah fisik barangnya. Ketiga adalah kita cek segel garansinya ya. Karena jangan sampai Anda bukan beli di saya tapi Anda klaim garansi ke saya. Nah, itu yang saya tidak mau ya. Oke, kita review ini adalah untuk headlampnya ya. Headlamp ini merupakan paling terang 55 watt. Saya jamin paling terang. Saya juga sudah pernah memasang sendiri untuk Yaris, adalah sangat PNP, tinggal colok soket selesai. Untuk panduan pemasangan Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Akan kita pandu soal pemasangannya supaya Anda bisa memasang dengan baik dan benar. Ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ya, bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Bohlam ini 55 watt paling terang dibandingkan tipe-tipe lain ya yang saya punya atau yang dijual di pasaran pun, karena bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini langsung plug and play menggantikan bohlam aslinya yaitu H11. Bohlam asli H11 adalah halogen 55 watt dan ini juga 55 watt. Jadi pemasangan tinggal PNP tanpa perlu ada kabel-kabel relay atau apa, bagaimana tinggal colok saja, pasang 5 menit selesai. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Nah, adjustable ini penting untuk Anda ya. Nanti Anda selesai pasang, Anda silakan WhatsApp ke saya, akan kita pandu pemasangannya yang baik dan benar bagaimana. Ya, gratis. Jangan lupa Anda silakan WhatsApp ke saya. Ya, karena beli lampu atau pemasangan lampu bukan hanya Anda beli barang terus putus, tetapi Anda harus ada yang memandu bagaimana memasangnya dengan baik dan benar.
Syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil dan tidak gelap, saya jamin. Ya, saya jamin karena cocok banget untuk proyektor halogen H11. Syarat selanjutnya lagi bohlam bagus adalah tidak storing. Bohlam ini tidak storing, saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, sensor-sensor ya, karena mobil zaman sekarang semua sudah full elektronik. Kita akan tes dulu nyalanya. Ini bohlam 6000 Kelvin, jadi satu warna. Bohlamnya seperti ini, satu warna paling terang ya. Bohlam ini paling terang, kenapa saya bilang? Karena bisa 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar ini. Halogen standar ini paling sekitar 800-900 lux. Bohlam ini bisa 6500 lux, saya jamin. Ya. Pendinginannya, teknologi pendinginan LED ini paling baru ya, double Cooper pipe, double heat Cooper pipe, dan double Cooper PCB. Jangan salah, ada yang menjual double Cooper PCB tapi single, double Cooper heat pipe tapi single Cooper. Kalau ini double Cooper PCB, double heat pipe. Jadi teknologi pendinginannya udah sangat maju. Kipasnya paling besar ya. Saya menjual tipe ini sudah versi upgrade ya. Jadi kipasnya speednya udah lebih kencang. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah ngetes menggunakan RPM meter, jadi benar-benar sekitar 10.000 RPM ya putaran kipasnya. Kenapa sih saya bilang kipasnya harus kencang? Karena LED ini panas ya. LED ini panasnya di dalam diri dia sendiri, jadi panasnya harus dibuang. Tetapi kalau Anda bertanya, aman tidak rumah mika lampu saya jamin aman. Tidak bakal bikin meleleh, tidak bakal bikin retak-retak rambut, atau tidak akan bikin butek. Karena LED ini panasnya tidak dipancarkan, tidak mengganggu rumah headlamp. Tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, makanya di dalam diri dia sendiri harus dibuang. Dibuangnya bagaimana ya? Dengan kipas. Dengan teknologi double heat pipe, double Cooper PCB. Ya. Pemasangan LED ini juga sangat PNP, tinggal colok. LED ini driverless, jadi tanpa driver, jadi lebih memudahkan Anda untuk pemasangan. Anda tinggal colok soket begini. Kalau Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Ya. Satu warna 6000 Kelvin, jadi Anda harus tahu warnanya adalah seperti ini. Warnanya putih ya, tapi ada orang bilang masih ada kuningnya karena dia pernah menggunakan LED merek lain, katanya 6000 juga tetapi kok lebih putih. Nah, ini masih ada kuning-kuningnya. Anda bisa lihat di tembok hasil outputnya. Dan ini merupakan bayangan gelapnya yang kecil ya, dan tidak besar. Ya. Oke. Ini untuk headlampnya. Nah, ini headlamp paling terang, Bro, ya. 55 watt saya jamin. Nah, sekarang kita mau mereview untuk fog lamp-nya. Fog lamp ini diorder untuk Yaris Joker ya, Yaris Joker Yaris 2019. LED ini 3 warna paling terang ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Junkee Wenas. Di sini ada segelnya, garansi kita. Barang ini bergaransi, jika ada rusak Anda silakan komplain ke saya. Bohlam ini driverless, jadi tanpa driver, tinggal colok soket saja, colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya. Bohlam ini apa sih keunggulannya? Bohlam ini bisa 3 warna ya. Bisa nyala warna putih, bisa nyala warna putih kuning, bisa nyala warna kuning. Ada yang bertanya bagaimana Pak cara mengubah warnanya? Cara mengubah warnanya adalah gampang banget. Di mobil Yaris tersebut atau di mobil-mobil modern zaman sekarang, fog lamp itu adalah dinyalakan dari cincin. Setelah Anda nyalakan lampu senja, Anda nyalakan cincinnya, pertama kali dia akan nyala warna putih. Anda matikan cincinnya, nyalakan lagi cincinnya, dia akan putih kuning. Matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Jadi mengubah mode warnanya hanya dengan on off saklar fog lamp saja. Ya, kalau mobil Anda masih mobil jadul atau mobil yang saklar fog lamp-nya masih ditekan, ya Anda tinggal tekan aja, dia akan berubah warnanya seperti itu. Ya, jadi on off saklar lampu dia akan berubah warna. Ya. Pemasangan sangat PNP, jadi tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan atau potong-potong kabel atau menambah saklar, ini itu tidak ada. Jadi semua plug and play asli, tinggal colok soket by soket. Jadi tidak perlu takut potong-potong kabel atau segala macam. Ya. Nah, kenapa sih Anda butuh bohlam 3 warna ini? Ya, karena ya warna putihnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa. Ya, jalanan biasa itu jalanan kering. Nah, putih kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan habis hujan, jalanan basah, atau Anda untuk melawan lampu jalan. Nah, warna kuningnya ini Anda bisa pakai pas pada saat hujan atau kabut, atau butuh penerangan yang ekstra, Anda perlu waspada, pakailah warna kuningnya ya.
karena kuningnya ini sangat mengundang perhatian orang lain, eye catching banget gitu ya. Makanya kenapa bohlam ini 3 warna disebut bohlam untuk segala kondisi. Kondisi cuaca, kondisi jalan ya. Nah, oke. Apa sih bagusnya bohlam ini dibandingkan bohlam 3 warna yang ada di pasaran atau dijual di toko-toko lain? Bohlam 3 warna ini paling terang saat ini. Belum ada yang lebih terang. Versi ini sudah versi upgrade dari yang versi terakhir. Kipasnya sudah lebih kencang. Tahan air, heatsinknya, body heatsinknya lebih cepat untuk melepas panas. Kenapa kita selalu ngomong panas, panas, panas? Karena LED ini musuhnya panas. LED ini panas, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Harus dibuang. Apakah bisa merusak mika lampu? Saya jamin tidak, karena panasnya lampu LED tidak dirambatkan. Jadi mika lampu Anda akan aman, rumah lampu Anda akan aman, dijamin tidak bakal meleleh ataupun gosong. Ya, jadi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Panas di dalam diri dia sendiri ini harus dibuang. Dibuang bagaimana cara buangnya? Ya dengan kipas. Sama seperti Anda panas ya Anda pakai kipas angin, tiup badan Anda. Ya, seperti itu. Syarat kedua keunggulan bohlam ini dibandingkan yang dijual di pasaran adalah chipnya sudah menggunakan chip dempet dan versi keramik. Bohlam ini adjustable. Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Ya, dan bohlam ini sangat PNP, tinggal colok soket driverless. Ya, tidak perlu Anda ngikat-ngikat ada kotaknya yang bikin Anda ribet. Ya, satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Bohlam ini kalau dibandingkan bohlam fog lamp original, terangnya ini bisa mencapai 6-7 kali karena ini maksimal 3600 lux. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop ya, saya jamin. Bohlam ini adjustable, tadi saya sudah bilang, Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah ya. Kuning ditaruh di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Putih taruh di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Bohlam ini juga tidak ngedrop ya. Bayangan gelap juga kecil, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus ya. Makin tidak gelap akan makin bagus. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini pada saat warna putihnya tadi, ini putih kuningnya dan ini warna kuningnya. Bayangan gelapnya kecil, Bro, tidak besar ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, kerja-kerja sensor mobil Anda, jadi Anda tidak perlu takut engine check nyala, mobil Anda menjadi lemot, sensor-sensor mobil Anda terganggu ya. Pendinginan teknologinya adalah masih double cooper PCB ya, saya sudah bilang ini versi terbaru, sudah upgrade di kipas, lebih tahan air, lebih cepat kipasnya. Lebih cepat kipasnya kita ukur menggunakan takometer ya, bukannya kita ngomong sembarangan. Kita pakai takometer. Ya. Jadi lebih terang dari yang versi lama ya, lebih stabil, intinya seperti itu. Ya. Jadi ini satu paket, Anda bisa beli fog lamp-nya saja, Anda juga bisa beli sekalian headlamp-nya untuk Yaris Joker ya, tipenya H16 dan tipe H11. Oke, cukup reviewnya. Anda bisa beli di 0898 269 3838. Silakan WhatsApp saya. Anda mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, it's okay ya. Anda mau mendapatkan harga yang lebih murah tanpa biaya admin, Anda bisa beli di WhatsApp, Anda silakan transfer ke BCA. Anda bisa beli di Tokopedia atau di Bukalapak, terserah ya. Anda mau pakai voucher, Anda mau pakai ini itu terserah. Intinya bebas. Anda mau datang pasang ke Jelambar juga boleh, kita pasangin ya, silakan atur waktunya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Senin, sudah jam 10 sebenarnya sih. Saya sudah making barang dan ada beberapa yang sudah di pick up ya. Antar aja same day, cepet pick up-nya, antar aja biasa lama. Oke, ini kita review ya. Ini bohlam di order atau bisa dipakai buat mobil Toyota Yaris, Toyota Vios ya, Yaris 2015, Toyota Vios juga 2015 2016 ya, yang menggunakan proyektor halogen high low. Kalau di mobil Honda itu Mobilio RS atau Brio RS ya. Jadi yang menggunakan proyektor halogen jauh dekat. Kalau di Mitsubishi di Pajero Exit, kalau di Toyota Fortuner yang model VRZ tapi tipe G. Bohlamnya adalah 9012 tipe HIR 2. Saya memperkenalkan bohlam ini adalah bohlam versi baru. Versi sudah di-upgrade. Ya, apa yang di-upgrade adalah wattnya supaya lebih terang.
Ya, tipe ini adalah tipe Cree XHP 50 second generation 30 watt yang versi lama. Sekarang sudah menjadi 40 wattan, di atas 40 watt lah. Nanti kita akan uji dengan alat ukur yang namanya wattmeter dan looks-nya kita akan kasih lihat. Ya, merek bolam ini apa? Merek bolam ini adalah juragan lampu. Di sini tertulis emboss juragan lampu, ada segel garansi juragan lampu, dan di sini Anda akan mendapatkan kardus seperti ini juragan lampu. Ya, Anda mau order bolam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam ini apa sih keunggulannya dari yang versi lama? Satu, lebih terang, udah pasti. Kedua, fokusnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena chipnya persegi panjang, bukan bujur sangkar. Versi Cree XHP 50 second generation chipnya adalah bujur sangkar. Ya, kipas lebih cepat untuk meniup atau membuang panas. Heatsink lebih cepat untuk melepas panas. Ya, kalau spek lainnya adalah sama. Dia driverless, tanpa driver, tinggal colok soket. Double Cooper PCB, teknologi pendinginannya. Tidak storing. Bayangan gelap juga kecil. Pemasangan PNP. Ya, kita akan buktikan dengan alat yang namanya wattmeter. Jadi kalau Anda beli bolam, jangan cuma lihat deskripsinya. Anda di Shopee, di mana online shop semua, ini deskripsi ditulis indah-indah bro, speknya tinggi ditulis. Tetapi Anda bisa dapat bolam yang tidak real. Tidak semestinya yang Anda dapat. Jadi sama seperti Anda ke McDonald, Anda lihat di McDonald gambarnya burgernya gede-gede, ayam KFC-nya gede-gede kalau Anda ke KFC ya. Potongan ayamnya gede-gede, membuat Anda tertarik untuk beli. Tetapi pas Anda sudah beli, itu burgernya kempes, tipis. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, saya tidak mau menjual yang barang seperti itu. Jadi deskripsi kita tulis ya sesuai fakta gitu loh, ya. Sesuai fakta. Nah, kalau saya mau jualan burger juga saya akan ditimbang ya, dagingnya, rotinya, sausnya. Jadi sesuai dengan aturan, jangan gambarnya gede-gede tetapi Anda dapatnya kecil. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau. Nah, sama saya jualan bohlam, saya belum jualan burger, jadi saya baru jualan bohlam. Bohlam ini wattnya berapa, realnya ya kita harus sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Kita ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Nah, kita akan ukur nih menggunakan wattmeter, berapa sih dia wattnya. Nah, ini terbaca di wattmeter itu adalah 43 tuh wattnya. Ya, 43, 42,9. Ya, jadi watt bohlam ini adalah 43. Ya, kita ngomong apa adanya 43. Saya tidak bilang ini bohlamnya 60 watt, 70 watt, 140 watt, 190 watt. Tidak, ya 43. Karena diukur menggunakan wattmeter. Ya. Kalau Anda mau menimbang berat dengan alat yang namanya timbangan, bukan berdasarkan feeling Anda pegang-pegang. Anda beli semangka, Anda pegang-pegang, oh ini abangnya bilang 3 kilo. Bukan berdasarkan feeling, tetapi harus berdasarkan apa? Alat ukur, timbangan. Nah, timbangannya harus udah ditera, jangan timbangan yang udah dimacem-macemin. Ya. Nah, ini alat ukur saya berani jamin sesuai dengan fakta atau sesuai dengan realnya, yaitu 43. Nah, hal kedua yang Anda perlu perhatikan adalah looks-nya, output cahayanya. Wattnya sudah terlihat, output cahayanya berapa? Banyak orang menanyakan ke saya seperti mereka pintar. Betul mereka pintar sebagai pembeli. Dia tanya lumennya berapa? Jujur terus terang, saya tidak bisa menjawab ini lumennya berapa. Karena saya tidak mempunyai alat ukur untuk membuktikan berapa lumennya. Jadi saya tidak bisa jawab. Lebih baik saya tidak bisa jawab daripada saya bohongin Anda sebagai pembeli. Saya kadang-kadang orang WhatsApp ke saya, Pak, amanah atau tidak, saya tidak mengerti jujur terus terang apa pengertian amanah. Tetapi saya berusaha menyajikan yang sesuai dengan fakta. Nah, itu boleh dibilang amanah atau tidak, saya juga tidak paham. Tapi intinya saya tidak mau membohongi Anda. Karena kenapa? Saya juga orang. Saya juga suatu saat beli barang. Ya, sama seperti jam ini. Ya,
Di Shopee banyak banget bro, harganya ada yang 2,2, ada yang harga 300.000, ada yang 400.000, ya. Harga resminya pasaran di Shopee itu di atas 3 atau paling rendah 2,9, tetapi ada yang jual 2,5, tetapi dia bisa bilang asli. Nah, saya tidak berani beli juga, kenapa? Karena takut palsu, seperti itu. Karena zaman di online itu gambar sih bisa nyomot siapapun punya. Ya, harga memang bisa bervariasi, tetapi kadang-kadang kalau Anda dapat barang yang busuk, pedagangnya tidak jujur, itu repot. Ya, jadi saya tidak mau membohongi Anda, jadi kita tidak tahu yang namanya lumensnya berapa. Tetapi kita bisa buktikan. Nah, kita akan buktikan berapa sih outputnya, luxnya. Nah, kita akan menunjukkan di alat yang namanya luxmeter. Ya, kalau saya lumen saya tidak mempunyai alatnya, jadi saya tidak bisa, mohon maaf. Jadi saya mendingan ngomong to the point, saya tidak tahu lumensnya. Nah, kalau Anda sebagai pembeli, Anda percaya apa yang dia bilang si pedagang itu, dia bilang 30.000 lumens, berarti Anda kurang jauh mainnya. Karena kok Anda bisa percaya aja, ya. Sedangkan banyak orang beli yang ke saya, nanyanya itu dari A sampai Z, bisa berhari-hari baru dia beli gitu. Tapi banyak orang juga yang langsung berani kok beli gitu ya, padahal spesifikasinya tidak jelas atau spesifikasinya tidak sesuai, ya. Nah, kita di sini menyajikan data yang sesuai dengan fakta. Di depan ada alat yang namanya luxmeter. Kita ukur akan dari jarak yang sama, ya, dari sini patokan kita ke arah sana, kita akan ukur ini berapa sih luxnya. Anda hanya fokus ke angka ini aja. Saya tidak mau membohongi Anda, saya juga tidak mau bermain curang. Ya, Anda tinggal nonton aja ini angkanya berapa. Jadi jangan bilang nanti, wah angkanya tidak sesuai, saya main curang ini itu, ya Anda tinggal nonton saja, ya. Nah, ini kita nyalakan, kita tunjukkan angkanya itu mencapai 5.900 lux tuh. Kita kasih tunjuk 6.000 lah luxnya, ya. Jadi bohlam ini bisa mencapai 6.000-an luxnya. 6.000 lah, ya. Bohlam ini terang banget, bro, ya, terang banget. Nah, kita ukur dengan halogen 55 watt, kita akan tunjukkan di depan ini berapa sih luxnya. Ini adalah halogen 55 watt, ya. Kita akan kasih lihat di wattmeter. Kita kasih lihat dulu di wattmeter, ya. Terbaca 56, sekian, jadi 57. Nah, kita akan kasih lihat di wattmeter, di luxmeter, dia menghasilkan sinar 1.200 lux tuh. Nah, jadi kalau bohlam ini 1.000, kalau bohlam itu tadi 6.000, jadi Anda bisa berkira-kira lah berapa kalinya lebih terang. Nah, itu sesuai dengan fakta, ya. Ini 1.200, tadi ini 6.000. Ya Anda tinggal kaliin aja berapa kali lebih terangnya. Intinya seperti itu. Nah, itu saya bisa buktikan dan saya berani menjamin Anda, ya. Jadi saya tidak tahu kalau Anda bertanya berapa Pak lumennya, nggak bisa tahu, saya nggak punya alat ukurnya. Nah, ada lagi orang berkomentar, lu sebagai tukang lampu kenapa nggak beli bro alat ukurnya? Saya mau beli bro, betul, harganya mahal, ya gitu doang. Kalau nggak mahal udah pasti saya beli, ya. Nah, tetapi saya mempunyai alat ukur yang lebih murah dan bisa diandalkan, ya ini. Nanti kita ke depannya untuk Anda follow lah YouTube saya akan mendemokan satu buah alat, ya, untuk mengukur dia punya tingkat keterangannya yang lebih valid, ya. Jadi di sini hanya sekedar demo untuk Anda mereview secara cepat. Saya mempunyai workshop di rumah, ya, semacam lab lah, karena saya dari orang teknik. Saya bukan pedagang biasa. Saya kalau bohlam ini jelek pun saya tidak mau jual. Jadi saya punya lab di rumah, ya. Kalau ini kan workshop saya di rumah orang tua di garasi. Saya ada lab di rumah. Ya, saya mempunyai alat ukur yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengetahui berapa sih keterangan ini lab, gitu loh. Ya, nanti kita akan bikin kontennya tersendiri lah. Ya, Anda silakan follow aja atau subscribe. Nggak mau follow juga nggak apa-apa, karena ini untuk Anda, untuk keuntungannya untuk Anda, untuk yang mencari bohlam yang bagus. Karena banyak banget orang bilang, aduh gua bingung ya, di online banyak banget bohlam, gua mau beli, gua scroll banyak banget tipenya, jadi mau beli jadi
nggak jadi beli. Kenapa? Karena mabok, kata dia. Nah, buat Anda yang mabok, Anda nggak usah pusing-pusing. Anda lihat review saya, Anda yakin dengan apa yang saya review, Anda tinggal order. Ya. Jadi satu, syarat bolam bagus adalah watt dan lux-nya harus real. Realnya adalah sesuai dengan fakta. Bolam ini 42 watt, 43 watt, 6.000 sekian lux-nya. Syarat kedua bolam bagus, sudah watt dan lux-nya gede, tidak boleh ngedrop. Ya, nggak boleh ngedrop. Jadi ngedrop ini maksudnya begini. Pas pertama kali nyala terang, tetapi lama-lama meredup atau wattnya turun. Nah, itu tidak bagus. Itu namanya ngedrop. Bolam ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Apa sih maksud adjustable? Bolam ini harus bisa diputar. Nah, diputarnya ini harus on the spot. On the spot itu artinya adalah langsung praktek di mobil. Bukan berdasarkan ada yang menggunakan kunci L atau baut-baut. Nah, itu ribet. Kenapa ribet? Nggak semua orang paham. Nggak semua orang bisa. Karena yang beli LED saya ini ada anak muda, orang tua. Orang tua disuruh ngituin baut pakai obeng-obeng gitu ya. Bautnya copot, jatuh, dicari, nggak bakal ketemu. Jadi ribet yang begituan. Jadi adjustable juga ada kategorinya. Adjustable yang enak. Langsung to the point atau langsung on the spot bisa diputar. Bukan yang harus dikendorin dulu, putar, kencengin lagi. Nah, itu ribet. Nah, yang ribet begitu kita tidak mau. Kenapa? Karena saya mau Anda pembeli LED saya seluruh Indonesia bisa pasang. Anda tidak perlu ke bengkel. Anda pasang sendiri. Anda kalau nggak jelas atau Anda bingung, Anda bisa WhatsApp saya. Itu nomor WhatsApp saya, 0898 269 3838. Ya, jadi saya mau orang yang beli LED saya Anda bisa pasang. Tidak usah ke bengkel, buang-buang uang, Anda pasang sendiri. Nggak jelas, silakan tanya. Bagaimana cara settingnya ini penting, bro. Ya, supaya hasilnya bagus. Syarat keempat bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil. Kenapa sih kita perlu bayangan gelapnya kecil? Anda perlu tahu nih. Ya. Nah, LED ini memiliki bayangan gelap tetapi tidak besar dan tidak gelap. Bayangan gelap batang di tengah itu adalah namanya bayangan gelap. Kenapa sih dia bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini sorotan samping. Kalau kita putar, ya, nah ketemu lagi bayangan gelap. Nah, kita putar lagi, ketemu lagi bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu harus kecil dan tidak boleh besar. Tidak boleh gelap, tidak boleh lebar. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Kenapa? Karena kalau kita melihat halogen, ya, halogen kita nyalakan, dia tidak ada bayangan gelap, dia akan ke segala arah, ke semua. Nah, kenapa sih kalau LED ini ada bayangan gelap? Karena dia cuma dua sisi, kiri dengan kanan. Yang ke depan ini kosong, yang ke sini kosong. Nah, kalau makin gede kosongnya, makin gelap, itu rugi. Rugi. Jadi tidak boleh ada bayangan gelap. Ya, makin gelap makin jelek, makin gede bayangan gelapnya juga makin jelek. Jadi minimal itu bagus. Nah, ini memenuhi syarat itu. Ya. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Banyak LED itu storing. Kenapa sih storing? Karena drivernya tidak bagus. Mengeluarkan electromagnet inductance, mengeluarkan elektromagnet EMC segala macam ya. Jadi dia mengganggu peralatan lain untuk bekerja. Contohnya waktu LED ini nyala, radio mobil Anda suaranya hilang. Suaranya kersek-kersek, audio mobil Anda mendenging. Nah, itu storing namanya. Ya. Saya dari teknik elektro, telekomunikasi, jadi ada istilahnya pemancar itu tidak boleh kalau Anda pemain HT namanya ada splatteran masuk, HT Anda kers gitu. Nah, itu ada gangguan lah, intinya seperti itu. Jadi tidak boleh ya. Nah, gangguan di mobil ini, lampu ini kalau Anda nyalakan itu mengganggu apa? Kerja sensor-sensor di mobil Anda. Sensor apa? Ya, sensor temperatur udara, sensor TPS, sensor tekanan udara, sensor ya segala macam sensor di mobil itu bisa bekerja kan semua diatur pakai komputer. Ya. Nah, kalau mengganggu nanti idle-nya jadi tidak benar, mobilnya jadi tidak bisa langsam atau langsamnya bergetar. Waktu jalan di gasnya
diskusi dalam. Nah, seperti itu. Memang ada orang yang bisa merasakan, tapi ada orang yang tidak bisa merasakan, padahal mengganggu. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang memang sensitif bisa merasa, mobil gua kok berat ya tarikannya ya. Ada juga orang yang nggak, ya asal mobil asal ngegelinding jalan aja ada yang seperti itu. Tetapi intinya adalah Anda belilah LED yang tidak storing, apalagi untuk mobil Honda. Honda itu agak sensitif kalau saya bilang. Ya, terhadap elektronik itu sensitif. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal teknologi pendinginan. Ya, teknologi pendinginan LED ini double Cooper PCB, bukan single Cooper. Ya, double Cooper PCB. Apa sih itu double Cooper ya? Ini 2 layer, batang tembaga di tengah. Sistemnya sudah generasi kedua. Kalau generasi pertama adalah sistem jepit. Bodi di tengah, PCB dijepit. Sedangkan kalau ini batangnya di tengah, casingnya di luar. Jadi sudah second generation. Kenapa sih tujuannya dia ada satu batang tembaga di tengah? Tujuannya adalah untuk menarik panas. Ya, untuk membuang panas dari LED-nya. Nah, ada juga bertanya begini, Pak, LED ini bisa merusak mika lampu tidak? Saya jamin tidak bakal merusak mika lampu. Tidak bakal merusak, membuat mika lampu Anda menjadi kuning, pecah-pecah rambut, tidak bakal. Kenapa? Karena LED ini tidak panas. Wah, tadi si Bos Jungki bilangnya panas, sekarang bilang tidak panas. Jadi begini pengertiannya. LED ini panas, tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Panasnya tidak bisa merambat atau tidak bisa merusak mika lampu. Karena beda dengan halogen. Kalau halogen Anda nyalakan, mika lampu Anda akan panas. Tetapi LED ini tidak panas mika lampu Anda. Ya, panasnya di mana? Panasnya di dalam diri dia sendiri. Makanya kenapa ada kipas angin. Nah, versi yang terbaru ini upgrade kipas anginnya sudah high speed. Lebih cepat. Nah, lebih cepatnya ini kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Banyak dong di online ya mendeskripsikan kipas anginnya 50.000 RPM, 20.000 RPM. Bener nggak? Ya, bener nggak? Kita harus buktikan dengan alat yang namanya takometer. Ya, nah versi ini kipas angin 10.000 RPM. Jadi kita sudah uji, udah high speed 10.000 RPM. Ya, kita tidak mau menipu Anda karena saya orang teknik. Kita harus menggunakan alat untuk membuktikan, gitu ya. Jadi bukannya berdasarkan katanya, bukan berdasarkan feeling, tetapi harus ada alat ukur. Makanya saya sendiri sebagai hobi lampu, saya bangun lab di rumah. Ya, nanti suatu saat akan kita tunjukkan lab saya di rumah, ya. Ya, labnya lab kecil-kecilan. Ya, saya lagi mau memenuhi dengan osiloskop segala macam. Jadi kita mau membuktikan bandwidth storingnya, ya, bagaimana, ya, filternya bagus atau tidak, gitu ya, supaya tidak storing itu, ya. Oke. Nah, syarat selanjutnya sebenarnya sih udah cukup ya. Bolam ini driverless, jadi tanpa driver. Jadi tinggal pasang di mobil, Mobilio RS, Brio RS, Yaris, Vios tinggal PNP saja. Tidak perlu Anda coak-coak atau apa, tutupnya bisa dipasang seperti originalnya karena tanpa driver yang tidak menyulitkan Anda untuk pasang. Tinggal colok soket saja, celep. Kalau begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ya, jadi sangat plug and play, jadi tanpa ada kotak-kotak balas. Nah, ada orang lagi bilang, jangan beli LED yang tanpa balas katanya. Balas itu penting buat di LED. LED itu ya ada yang namanya driver. Jadi balas itu boleh dibilang kalau di LED itu namanya driver. Nah, driver LED ini di mana? Ya, di mana? Jadi begini, LED itu berkembang terus, generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, ya. Zaman dulu HID juga berkembang. Balas HID dulu segede-segede gaban. Ya, kotak gede-gede. Makin teknologi berkembang, balas makin slim. Ya, benar nggak? Nah, LED itu kalau yang masih pakai balas itu teknologi jadul, teknologi lama. Ya, teknologi baru, balasnya di mana? Inside. Contohnya, Anda tahu laptop zaman dulu Anda beli. Chargernya segede batu bata, bro. Zaman sekarang laptop chargernya segede charger handphone. Kenapa? Karena ada teknologi yang berkembang. Spare part, IC, power, segala macam, silikon, kapasitor makin mengecil. Makanya kenapa sekarang ngomongnya bilang nano coating, nano. Bukan mikro lagi, tapi nano. Artinya apa nano? Makin kecil, lebih kecil dari mikro. Ya, ada teknologi gallium nitride, dulu silikon, ya, germanium, sekarang gallium. Jadi
part itu makin kecil. Nah, driver ini di mana? Di dalam, inside. Kalau LED ini tidak ada driver, dia tidak bakal bisa nyala, karena fungsi dari driver adalah untuk constant current, untuk step down, untuk menurunkan tegangan. Kenapa perlu diturunkan tegangannya? Karena tegangan mobil 12 volt, LED ini mungkin 6 volt. Makanya ada driver sebagai penurun tegangan, sebagai penstabil arus. Gitu. Ya. Jadi cukup reviewnya. Buat Anda yang mau order, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ini di order buat Toyota Yaris, Toyota Vios, Honda Mobilio RS, Brio RS. Ya, versi upgrade terbaru. Terima kasih. Oke ya, jadi udah kita packing. Saya tidak menerima COD ya, terus terang. Kalau Anda mau COD sebenarnya bisa Anda order di aplikasi Bukalapak ya. Kalau Anda mau lebih murah ya tanpa biaya admin, Anda bisa langsung transfer ke BCA saya. Intinya seperti itu. Nah, tapi kalau Anda ragu, Anda bisa order di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Tapi Shopee ini opsi terakhir. Kenapa? Karena biaya adminnya gede ya. Suka ada potongan-potongan yang nggak jelas ya. Jadi saya lebih menghindari Shopee. Kalau Anda mau di Tokopedia saja atau Bukalapak ya. Kalau Anda mau lebih murah tanpa biaya admin, ya tentu Anda langsung transfer ke BCA saya. Nah, transfer ke BCA saya itu kita kasih free ongkir lagi. Untuk saat ini ya, free ongkir. Saya tidak tahu ke depannya free ongkir atau tidak. Nah, saya bisa langsung order melalui aplikasi. Jadi ini adalah orderan yang langsung menggunakan transfer BCA karena kodenya kita pakai JNT ya. Kalau ini sama, ini antar aja melalui Tokopedia, Paxel, Tokopedia juga kalau nggak salah. Nah ini ya, ini juga melalui transfer BCA nih ya. Nah, kalau yang dua begini 2 set, kalau yang ini itu 1 set. Nah, saya bisa langsung order melalui aplikasi di handphone ya. Jadi ini saya tinggal drop ya, dan saya juga tahu kalau barang sudah sampai atau belum, kalau macet gimana ya, tracking yang nggak jalan, karena setiap malam saya check-in ya. Jadi buat Anda nggak usah khawatir ya. Nah, tapi kalau Anda yang merasa ragu dengan saya, ya Anda beli di Tokopedia, Bukalapak ya. Tokopedia saya dikenakan cas admin sekitar 30 sampai 40 ribu. Per tanggal Juni, 6 Juni katanya ada kenaikan. Tetapi pengumumannya bukan kenaikan, ada perubahan biaya layanan. Ya, artinya adalah naik pasti. Nggak mungkin biaya layanan turun ya. Seperti itu. Ya, jadi buat Anda yang merasa ragu order di saya, Anda bisa langsung Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Kalau Anda yakin, Anda bisa langsung transfer BCA ya. Terserah Anda ya. Harga barang ini 1 jutaan. 1 jutaan. Kalau takut saya tidak kirim, harga cuma 1 juta, saya lebih rugi. Nama saya jadi jelek. Tiap hari kita bisa mengirim 20-30 paket, bro. Ya, jadi rugi, ya rugi. Kalau saya menipu Anda gara-gara uang 1 juta. Selanjutnya saya tidak bisa dagang, ya. Oke, tapi nggak masalah karena zaman sekarang zamannya marketplace. Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Jujur terus terang saya belum buka di Lazada karena ya menurut saya belum penting ya. Ya di marketplace yang sudah terkenal saja lah ya. 0898 269 3838. Kenapa? Karena saya susah untuk mengelolanya, terlalu banyak ya, ribet. Oke, terima kasih.